Untuk menggunakan rapor Merdeka, jadi yang paling pertama kita lakukan adalah kita masuk menggunakan browser yang kita miliki. Kemudian pada browser Anda silakan ketik rapor Merdeka. Lakukan pencarian Google seperti biasa. Kita tunggu hingga ada tab yang terbuka. Nah, ini yang sudah terbuka, kemudian kita pilih yang paling atas, kita klik rapor Merdeka yang paling atas. Setelah rapor Merdeka terbuka websitenya, ini adalah tampilannya. Kemudian kita klik di login. Nah, setelah klik login, kemudian kita akan mengisi username dan email yang sudah dibagikan oleh operator. Setelah mengisi sesuai dengan username dan email, kemudian kita klik login atau masuk. Nah, ini adalah tampilan dari rapor Merdeka dengan username sebagai guru mata pelajaran. Nah, yang harus kita lakukan ketika sudah masuk di rapor Merdeka adalah pertama membuat capaian kompetensi. Kita pilih sesuai dengan kelas, kemudian kita klik buat capaian kompetensi. Kemudian kita memilih di tipe capaian kompetensi itu memilih lingkup materi supaya lebih sederhana. Kemudian kita berikan kode. Materi yang pertama kita kasih kode saja 1. Kemudian kita isikan deskripsinya. Materi apa materi pertama itu? Isi dengan nama materinya. Untuk IPAS, materi yang pertama adalah informatika ini yang jadi contohnya adalah tentang berpikir secara komputasional, berpikir komputasional. Nanti di ringkasannya itu akan otomatis mengikuti deskripsi. Setelah selesai, klik simpan data. Nah, setelah simpan data akan muncul seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi capaian kompetensi yang baru, masih di kelas yang sama, mata pelajaran yang sama. Misalnya Anda memiliki 3 materi yang diajar, jadi akan ada lingkup materi pertama, materi kedua, dan materi yang ketiga. Jadi untuk membuat atau menambah capaian kompetensi yang baru, silakan klik lagi di buat capaian kompetensi dengan memilih mata pelajaran yang sesuai dengan kelas yang berikutnya. Nah, kembali lagi pilih lingkup materi, kita masukkan kode yang kedua, kita masukkan deskripsi materi yang ada, nama materi yang ada. Kemudian pokoknya buat itu sampai selesai. Kalau ada 3 berarti 3. Kalau lebih dari 3 ya disesuaikan seperti itu. Contohnya di sini saya menggunakan mata pelajaran informatika. Dan untuk lingkup materi yang kedua itu saya langsung membaginya, seharusnya itu adalah TIK, tapi saya langsung membaginya ke Microsoft Office Word. Jadi yang diketikkan itu di deskripsi ya. Nanti di ringkasan itu nanti akan terisi otomatis sesuai dengan deskripsi. Kemudian jangan lupa simpan data. Nah, begini tampilannya ketika sudah ada 2 capaian kompetensi yang sudah Anda buat. Sekarang untuk capaian yang ketiga, buat lagi seperti biasa. Jangan lupa memilih tipe capaian kompetensi, memilih lingkup materi. Setelah selesai, langsung simpan data. Oke, jadi ini, anggaplah ini sudah selesai. Nanti Anda klik lagi simpan data di bagian kiri bawah.
Kemudian kita akan mengatur deskripsi raport. Nah, ini juga harus kita memilih ya sesuai dengan mata pelajaran dan kelas. Oke, jadi yang sesuai dengan permen ya seperti ini. Jadi kita tambahkan saja secara gampang, kita tambahkan saja dengan kata memahami materi di ujung. Nanti itu di copy paste saja, kemudian simpan data. Nah, untuk persiapan penilaian sudah selesai. Sekarang Anda sudah bisa untuk memasukkan nilai-nilai dari siswa. Jadi tinggal pilih kelasnya, kemudian Anda klik buat penilaian. Nah, dari jenis penilaian itu kan ada formatif, sumatif, dan sumatif akhir semester. Jadi nantinya di sini kita pilih dulu formatif, materi mana yang sudah Anda nilai secara formatif, kemudian teknik penulisannya, teknik penilaiannya seperti apa disesuaikan saja. Kemudian kita di situ bisa memilih bobot. Nanti setelah selesai baru disimpan. Nah, sekarang lanjut lagi untuk penilaian sumatif. Kalau misalnya Anda punya penilaian formatif lebih dari satu, ya ditambahkan lagi. Saya penilaian sumatif, penilaian tertulis, bobotnya 1. Kemudian materinya apa, lingkup materi apa. Oke, kemudian perhatikan dibuat penilaian yang sama, situ ada centang kelas 10 APHPI dan kelas 10 ULP. Jadi ini silakan Anda centang kalau Anda membuat penilaian yang sama, misalnya Anda mengajar di mata pelajaran yang sama di beberapa kelas, seperti itu. Jadi tinggal Anda centang, otomatis itu akan membuat penilaian, jenis penilaiannya atau semuanya itu sama persis pengaturannya dengan kelas yang lain. Hanya Anda membuat di satu kelas, tapi kalau Anda centang itu Anda bisa menyelesaikannya secara bersama-sama di kelas yang lain. Oke, ini sumatif yang ketiga. Kemudian kita akan membuat sumatif akhir semester. Oke, jangan lupa simpan data. Sudah, setelah selesai ini kita bisa langsung mengetikkan nilai siswa. Jadi anggaplah guru sudah membuat rekap nilai. Jadi sekarang hanya tinggal menyalinnya lagi ke dalam aplikasi ini. Oke, kita contohnya satu orang ya. Setelah itu kita simpan data. Setelah semua nilai terisi, maka nilai akhir baru akan muncul. Oke. Nilai raportnya, nilai akhir di sebelah sana. Kemudian ada di situ kolom revisi. Kalau misalnya Anda mungkin harus scaling siswa, nilai siswa, ya bisa disesuaikan di situ, diketik manual. Kemudian ini otomatis ringkasan deskripsinya sudah muncul ya. Untuk deskripsi tertinggi dan terendah dari siswa masing-masing. Jadi kita sudah tidak repot-repot lagi. Kemudian untuk ini menggunakan aplikasi ini bisa dikerjakan di handphone masing-masing. Nah, ini untuk mengganti bobot, misalnya Anda konsultasi dengan kurikulum, kemudian bobotnya harus diganti. Misalnya sumatif itu pakai bobot 2, formatif bobot 1, sumatif akhir semester bobotnya berapa, seperti itu kita bisa sesuaikan. Klik saja di bagian atas ada tulisan sumatif atau formatif itu. Nah, bagian atas, nanti situ Anda klik, nanti akan muncul form untuk mengubah bobotnya. Jadi nantinya di 3 kelas yang tadi sudah dicentang, kalau di sini contoh saya mengajar di 3 kelas, bobotnya juga otomatis akan sama di 3 kelas itu. Selama Anda centang, kalau Anda tidak centang ya pasti akan ada perubahan. Oke, demikian tutorial kali ini.
Sampai jumpa di video selanjutnya.